Pemirsa, 3 perusahaan di Semarang menjadi klaster baru penularan COVID-19. Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya kembali berduka setelah seorang dokternya meninggal dunia pada Senin pagi akibat terpapar COVID-19. Jumlah pasien positif hari ini bertambah 2.657 atau menjadi rekor penambahan tertinggi sejak 2 Maret 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Tetapi, Indonesia harus waspada terhadap gelombang kedua penularan virus corona. Masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan saat penerapan new normal. Masuk tatanan baru, pandemi COVID-19 bukan berarti kita bisa mengundurkan kewaspadaan. Sebuah institusi medis asal Amerika Serikat, Texas Medical Association, mengeluarkan berbagai hasil riset atas aktivitas sehari-hari yang memiliki potensi penularan COVID-19, dari tingkat yang terendah sampai yang paling tinggi. Mau tahu kegiatan apa saja yang berisiko menularkan virus corona? Without any further ado, let's check it out! Ada beberapa tingkatan resiko aktivitas saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, resiko rendah. Menerima amplop atau bingkisan di rumah. Contohnya seperti paket dari ekspedisi, dari orang lain, atau dari perusahaan dan lain. Saran saya, semprot dulu paket tersebut dengan desinfektan agar bebas dari virus. Kedua, mengisi bensin. Biasanya kan kita mengantri saat mengisi bensin, apalagi kalau sedang ramai dan jelas berpotensi terhadap penularan virus. Kita harus selalu berhati-hati dengan menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, pergi camping. Buat kalian yang hobi camping, berkemah, piknik, sebaiknya jangan dulu deh. Walaupun sudah diterapkan new normal, tapi tetap bisa berpotensi menularkan karena tempat yang kita kunjungi terkadang tempat yang sering dikunjungi orang lain. Dan juga virus bisa menularkan melalui udara. Selanjutnya, resiko sedang 1. Yang pertama adalah pergi ke pantai. Wisata seperti pantai sudah pasti ramai karena akan ada pengunjung yang mulai berbondong-bondong menikmati pantai akibat lockdown selama 3 bulan. Tapi kalian harus tahu, justru tempat ramai yang kayak gini nih yang resikonya cukup tinggi pada penyebaran virus corona. Jadi tetap berhati-hati ya. Nah, seperti berita yang beredar bulan kemarin bahwa ada petugas kasir mal yang positif corona meninggal dunia di Medan. Dari situ kita udah bisa tahu kenapa belanja ke mal risiko penularannya itu cukup cepat. Karena memang kita tidak dianjurkan untuk beramai-ramai di tempat umum saat pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah sudah tepat untuk melakukan lockdown. Tetapi ada pabrik rokok yang masih tetap beroperasi, sebut saja pabrik. Menurut Kompas TV, ada 34 karyawannya yang positif corona. Nah, kan bahaya bagi karyawan lainnya dan pengonsumsi rokok tersebut. Selanjutnya ada resiko sedang yang kedua. Ada juga kegiatan di tingkat yang dengan potensi penyebaran yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan perhatian. Yang pertama adalah ke salon atau ke tukang cukur. Kita nggak tahu tukang salonnya ini apakah sehat atau tidak. Dan alat yang digunakan seperti gunting, pisau cukur, alat cukur rambut yang digunakan pun bisa jadi berpotensi menularkan. Karena bisa dipakai sengaja atau tidak sengaja kepada orang yang sebenarnya sudah terpapar virus corona. Yang kedua, olahraga dalam tim seperti sepak bola dan basket memiliki resiko sedang terpaparnya virus corona. Karena virus bisa tertular melalui cairan tubuh kita seperti air liur, keringat, darah, dan lain-lain. Itu adalah resiko terakhir, resiko yang keempat, yaitu resiko berat. Untuk kegiatan yang berada dalam level resiko berat, saya berharap kalian jangan melakukannya sampai tempat tinggal kalian ditetapkan sebagai zona aman atau zona hijau. Olahraga di ruangan tertutup seperti gym. Jika kita satu ruangan dengan orang yang tidak bergejala virus tersebut, akan mudah untuk tersebar ke orang yang sehat. Karena ruangan gym biasanya tertutup dan kedap udara. Selanjutnya, yang kedua adalah menonton konser. Walaupun udah new normal, saya berharap kepada penyelenggara konser, jangan dulu deh mengadakan konser. Kita harus menghargai petugas medis yang sudah berjuang di luar sana. Oke, yang terakhir adalah menonton bioskop. Menonton bioskop juga di ruangan tertutup dan berpotensi menularkan virus corona. Oke, itulah beberapa resiko aktivitas yang berpotensi menularkan virus corona saat pandemi COVID-19 ini. Kasus wabah penyakit sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dulu, guys. Pun demikian di masa Rasulullah Muhammad SAW, hadis ini disampaikan Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu, jangan kamu keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri darinya. Dan dalam Al-Quran, Allah telah mengajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari segala macam penyakit, yaitu ada pada surah Al-Anbiya ayat 83-84. Semoga kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, stay safe, stay healthy, and stay free. I'll be back soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.